Hai semua, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Hai semuanya, balik lagi sama gue Vira di sini. Di Saturday Story kali ini gue bakalan ngebahas tentang mitos-mitos yang berada di Nusantara. Nah, di edisi mitos-mitos Nusantara kali ini, di episode ketiga gue bakalan ngebahas tentang mitos-mitos yang beredar di Pulau Sumatera. Seperti yang kita ketahui, Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau terbesar yang ada di Indonesia. Nah, di Pulau Sumatera ini kan banyak banget kotanya. Di sini gue bakalan ngerangkum beberapa kota, gak semuanya gue masukin, dan gue bakalan ngerangkum beberapa mitos-mitos yang beredar di beberapa kota yang ada di Sumatera. Penasaran gimana mitos-mitosnya, apa aja mitos-mitosnya? Ayo kita lanjut. Di kota Sumatera yang pertama ini gue ngambil Aceh. Di Aceh ini ada salah satu tapak kaki besar di dunia yang terdapat di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Nah, terletak di Gunung Kaki Lampu dengan lebar sekitar 2,5 meter dan panjang 6 meter, tapak ini telah lama menjadi salah satu tempat destinasi wisata. Kehadiran tapak kaki berukuran jumbo ini yang kemudian diadopsi menjadi nama kota yang sekaligus merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Selatan, yaitu Tapak Tuan. Nah, Tapak Tuan terdiri dari dua suku kata, yaitu tapak dan tuan, yang berarti tapak kaki yang dimiliki oleh seorang yang disebut tuan. Berdasarkan cerita rakyat yang berkembang, tapak kaki raksasa ini adalah milik seorang petapa di zaman dahulu kala. Ya, sebagaimana kita tahu, zaman dahulu kala itu orang-orangnya katanya sih gede-gede ya badannya, gak kecil-kecil kayak kita gini. Nah, konon katanya sang petapa ini memiliki badan yang gede, jadinya petapa ini dipanggil dengan sebutan Tuan Tapa. Karena petapa ini tuh juga emang gak punya nama, maksudnya mereka taunya tuh disebutnya Tuan-Tuan. Nah, akhirnya disebutlah Tuan Tapa. Lokasi tempat Tuan Tapa bertapa berada pada sebuah gua yang disebut Gua Kalam. Terletak pada kaki pegunungan di desa Jambu Apa, kamu juga dapat mengunjungi kuburan Tuan Tapa di Gampong Padang, tepatnya di sebelah Masjid Tua di depan Min, yaitu Madrasah Ibtidaiyah. Kuburan ini memiliki lebar sekitar 2 meter dan panjang sekitar 15 meter yang dipagari oleh pagar beton. Jadi udah lebar banget, panjang banget, itu juga dipagarin sama beton-beton pagar. Nah, mitos yang berkembang di masyarakat, pengunjung wisata Tapak Tuan Tapa ini dilarang terlalu bergembira dan berkata kotor. Kamu bakalan terseret ombak kalau kamu berbicara kotor dan terlalu berbahagia. Makanya kalian gak boleh kesana tuh dalam kondisi yang terlalu bahagia dan juga berkata kasar. Ya, seperti yang kita ketahui, ini juga tempat yang agak keramat ya, karena ada kuburan. Wajar aja kalau kita gak dibolehin ngomong kotor. Nah, pada umumnya mitos tersendiri dalam pandangan masyarakat ini entah dari mana asal usulnya, tapi yang jelas mitos ini seolah membuktikan kebenarannya. Makanya tidak salah jika kita percaya ini tetap seperti itu. Jadi ya percaya gak percaya, kalau bagi gue sendiri sih ya namanya tempat ada kuburan, gimana sih, kita harus menghargai lah ya. Jadinya kalau bisa dijaga omongannya. Nah, untuk wisata Tapak sendiri ini juga memiliki mitos, yaitu peraturan yang harus Anda patuhi saat Anda berkunjung ke sana. Peraturannya itu sederhana. Anda tidak boleh terlalu girang, takabur, serta berkata kotor, dan melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Jadi di Tapak Tuannya ini juga bisa jadi tempat tempat wisata Tapak Tuannya ini. Nah, di sini juga sama peraturannya. Kalian nggak boleh terlalu bahagia, kalian nggak boleh berkata kasar, nggak boleh takabur juga, nggak boleh sembarangan deh pokoknya. Nah, gak boleh senonoh juga. Jika melanggar, maka siap-siaplah ombak akan menyeret dan menenggelamkan kamu. Inilah yang tak jarang dijadikan alasan saat ada korban yang terseret ombak di sana. Pada dasarnya setiap peraturan di tempat wisata itu tuh sebenarnya udah yang nggak aneh-aneh deh. Emang biasa tempat wisata tuh pasti kalian nggak boleh berkata kasar, senonoh, nggak boleh pasti. Terus harus sopan lah. Ya dibikin sebenarnya mungkin ya, kalau menurut gue tuh kayak dibikin
ada mitos kayak gitu biar kita tuh sebagai manusia lebih menghargai aja, dan juga lebih nggak sembarangan gitu loh, dan biar nggak jadi rusak tempat wisatanya. Apalagi ini juga mungkin salah satu bisa dibilang tempat yang agak keramat ya. Nah, kalian boleh percaya boleh enggak, tapi kalau dari gue sendiri sih, gue menghargai, gue percaya, maksudnya percaya nggak percaya juga sama mitos, tapi gue menghargai setiap peraturan yang ada. Ya diikutin lah kalau bisa kan, sebisa mungkin kita ikutin, kita patuhi, kan lumayan juga nggak ada ruginya kan. Kan emang bener kita kalau ke tempat wisata nggak boleh sembarangan, nah itu juga nggak ada rugiin kita kok kalau kita ikutin. Nah itulah mitos dari kota Aceh. Gimana menurut kalian? Mungkin kalian ada yang dari Aceh, boleh komen di bawah. Mungkin gue ada yang salah atau gimana, boleh kalian benerin di bawah. Nah, berikutnya yang kedua dari Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara ada mitos yang bernama boneka si gale-gale yang dapat menari. Nah, boneka si gale-gale ini sangat terkenal sebagai boneka khas dari tradisi suku Batak. Mungkin kalian yang Batak udah nggak asing ya sama ini. Nah, bagi kalian yang nggak tahu, ya ini boneka khasnya suku Batak. Kerap kali diadakan pertunjukan tarian dan dari si gale-gale ini untuk dipertontonkan ataupun sebagai ritual. Ya, kayaknya kalau gue nggak salah sih emang boneka ini tuh hampir mirip-mirip kayak kalau Jakarta tuh ondel-ondel gitu deh, gede gitu deh kalau nggak salah. Nah emang sering dijadiin kalau mereka ada perayaan apa tuh biasanya boneka ini tuh pasti selalu ada. Nah, boneka si gale-gale dapat menari dengan sendirinya meskipun hanya terbuat dari kayu, katanya sih gitu. Konon boneka si gale-gale ini dibuat untuk menghibur salah satu raja di Batak yang kehilangan putranya dengan membuat boneka dan dibentuk semirip mungkin dengan anaknya. Kemudian diadakan ritual untuk memanggil arwah masuk ke dalam si gale-gale. Boneka si gale-gale pun akhirnya dapat menari dengan sendirinya sampai sekarang. Boneka si gale-gale masih dipercaya memiliki arwah para leluhur dan sesekali dapat melirik dan berkedip tanpa ritual apapun. Jadi ya boleh percaya boleh enggak ya, boneka ini tuh katanya bisa kayak bergerak gitu sendiri tanpa kita gunain, tanpa adanya ritual dia tiba-tiba bisa bergerak aja kayak gitu. Lalu ada juga mitos mengenai gua misterius yang tersembunyi di balik lembah-lembah dan jalan yang berliku di pegunungan Sibayak, Sumatera Utara. Apabila kita melewati tempat tersebut, mesin kendaraan akan tiba-tiba mati tanpa alasan yang jelas. Masyarakat setempat sih masih percaya bahwa tempat itu masih dijaga oleh arwah para leluhur dan kita harus mengucapkan kata santabi opung atau permisi ketika melewati sambil meletakkan sebuah rokok yang sudah menyala. Setelah melakukan hal tersebut kemungkinan mesin dapat menyala lagi. Ya katanya sih kayak gitu, kayak ini hampir mirip kayak tanjakan Emen kali ya yang katanya harus taruh rokok gitu kan di sana mungkin buat menghormati lah gitu. Kalau yang namanya mitos itu sebenarnya boleh dipercaya kebenarannya, boleh juga enggak. Kayak sebenarnya mitos tuh udah turun temurun juga kan. Jadi kayak mungkin kita lebih menghargai aja lah kayak gitu. Jangan, kalau bisa semakin dibilang jangan, ya jangan dilakuin kayak gitu kalau bisa. Ya ini yang dari Batak, mungkin ada beberapa dari kalian yang dari Batak, boleh komen di bawah bener apa enggaknya kayak gitu, atau mungkin gue salah atau kurang apa, atau yang pernah jalan-jalan ke sana terus pernah belajar tentang, maksudnya pernah sambilan kayak dikasih tahu tentang boneka si gale-gale dan gua misterius ini, boleh komen di bawah. Di kota yang ketiga ada Sumatera Barat atau bisa disebut juga Padang. Nah, di Sumatera Barat ini sendiri orang Bunian adalah mitos sejenis makhluk halus dari wilayah Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia. Berdasarkan mitos tersebut, orang Bunian berbentuk menyerupai manusia dan tinggal di tempat-tempat sepi di rumah-rumah kosong yang telah ditinggalkan oleh penghuninya dalam waktu yang sangat lama. Istilah orang Bunian juga kadang-kadang dikaitkan dengan istilah dewa di Minangkabau. Pengertian dewa di sini sedikit berbeda dengan pengertian dewa dalam ajaran Hindu ataupun Buddha. Jadi dewa dalam istilah Minangkabau berarti sebangsa makhluk halus yang tinggal di wilayah hutan, di rimba, di pinggir bukit atau di dekat
pekuburan. Biasanya bila menjelang matahari terbenam di pinggir bukit, akan tercium sebuah aroma yang biasa dikenal dengan nama masakan dewa. Nah, atau sumba dewa. Aroma tersebut mirip dengan bau kentang goreng. Hal ini dapat berbeda-beda namun mirip. Berdasarkan kepercayaan lokal masyarakat Minangkabau di daerah yang berbeda, dewa dalam kepercayaan Minangkabau lebih diasosiasikan sebagai bergender perempuan yang cantik, rupawan, bukan laki-laki seperti persepsi umum di kepercayaan yang lainnya. Selain itu, masyarakat Minangkabau juga meyakini bahwa ada peristiwa orang hilang disembunyikan dewa atau orang bunian. Ada juga istilah orang dipelihara dewa yang saat bayi telah dilarikan oleh dewa. Mitos ini masih dipercaya banyak masyarakat Minangkabau sampai sekarang. Nah, kalian boleh percaya boleh enggak ya sama yang namanya mitos. Mungkin mitos yang kali ini pengertiannya agak berbeda daripada mitos-mitos yang tadi udah gue bacain ya, karena di sini kan si orang-orang bunian ini disebutnya dewa. Sedangkan kalau yang tadi itu kan nggak ada sebutan kayak gitu. Nah, kalian yang dari Minangkabau boleh komen di bawah. Mungkin gue ada kesalahan atau kurang komplit menjelaskannya, kalian boleh komen di bawah. Dan bagi kalian yang pernah ke daerah Sumatera Barat atau pernah ke Minangkabaunya, kalian juga boleh komen di bawah seperti apa yang dijelaskan di sana, kayak gimana mitosnya yang beredar di sana. Selanjutnya ada dari Sumatera Selatan, yaitu Palembang. Keberadaan sebuah sungai tidak pernah lepas dari mitos dan legenda yang ada di sekitarnya. Ya, setiap sungai yang ada di suatu daerah tuh pasti biasa menyimpan suatu cerita deh di balik sungai itu biasanya. Nah, begitu pula dengan Sungai Musi. Siapa sih yang nggak tahu Sungai Musi? Sungai yang bisa dibilang se-Sumatera tuh paling famous deh. Siapa sih yang nggak tahu Sungai Musi kan? Nah, di Sungai Musi ini masyarakat Sumsel tentunya familiar dengan mitos hantu banyu atau hantu air. Nah, sosok hantu penghuni Sungai Musi satu ini sering digambarkan berwujud seperti kera, tubuh berbulu dengan kepala menyerupai manusia dan juga memiliki rambut yang berlendir. Konon katanya hantu banyu ini memangsa manusia setelah menggelincirkannya ke sungai dengan lendirnya yang sangat licin. Hantu banyu muncul ke permukaan Sungai Musi menjelang petang mencari orang-orang yang masih beraktivitas di dekat air Sungai Musi. Selain legenda hantu banyu, masih ada juga legenda buaya putih dan ikan tapa tembaga yang mewarnai kehidupan di sekitar Sungai Musi. Entah siapa yang menceritakannya pertama kali dan kapan legenda tersebut mulai terkenal di Palembang, namun kebanyakan legenda yang ada di masyarakat tradisional, kisah-kisah mistis tersebut pasti sejatinya memiliki fungsi latin dan dalam melindungi ekosistem Sungai Musi dari jahilnya tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Jadi sebenarnya mitos-mitos ini bisa jadi juga emang kenyataannya kayak gitu, atau emang dibuat supaya manusia itu takut dan akhirnya mau mematuhi itu peraturannya, jadi kayak mereka tuh jadi patokan gitu loh, kayak adanya mitos ini nggak boleh itu, mereka ikutin, mereka terpaku dan akhirnya mereka menuruti. Jadi kesannya tuh mitos ini bisa dibilang kayak suatu peraturan yang dibuat tapi lebih ke arah yang kayak mengandung sesuatu hukuman kayak gitu. Kurang lebih sih kayak peraturan ya kalau bisa dibilang. Ya ada baiknya kita juga percayakan sama hal-hal kayak gini, maksudnya kayak lebih diikutin aja biar menjaga ekosistem juga dan biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, merusak misalnya atau seperti apa. Ya bagi kalian yang berasal dari Palembang boleh komen di bawah benar apa enggaknya, atau mungkin gue kurang komplit menceritakannya, kalian boleh jelasin di bawah dan bisa bertukar pikiran kita di bawah. Yang berikutnya ini berasal dari Jambi. Nah ini gue berasal dari sini sih sebenarnya, dari Jambi juga, cuman biarpun gue dari Jambi tapi gue gak begitu paham mendetail soal mitos apa yang berada di sini sih. Kayak lebih tepatnya gue juga cuma tinggal berapa tahun doang, abis itu gue pindah
Tapi gue sering bolak-balik sih masih karena orang tua gue di sini. Nah, di Jambi ini mungkin beberapa dari kalian nggak tahu kalau Jambi itu di Sumatera, atau kalian nggak tahu kota Jambi, nggak pernah dengar. Nah, kota Jambi ini adanya di Sumatera, deket sih sama Palembang juga. Nah, di Jambi ini tuh ada satu candi, Candi Muaro Jambi namanya. Nah, di komplek Candi Muaro Jambi yang merupakan situs sejarah yang terdapat di Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi ini, menurut sejarah yang beredar, menurut sejarahnya maksud gue, ada cerita yaitu candi ini merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Nah, ada mitos menarik nih di balik komplek Candi Muaro Jambi ini. Katanya pengunjung dilarang berkeliling di daerah komplek percandian ini bersama pasangan. Misalkan kayak kalian kesana sama pacar atau sama istri atau sama suami. Nah, itu katanya kalau bisa sih jangan, karena kalau yang sama pacar katanya bakalan putus, kalau yang sama istri atau sama suami bakalan bercerai. Tapi ya balik lagi, ini boleh dipercaya atau enggak ya, soalnya mitos. Waktu itu kayaknya orang tua gue sempat ke situ juga sih sama gue, tapi nggak apa-apa. Nah, mitos ini juga ternyata dimiliki oleh Danau Kerincinya juga. Nah, Danau Kerinci itu Kerinci di kabupatennya, sebenarnya lebih tepatnya di Kabupaten Kerinci. Nah, sebuah danau yang membentang di kaki Gunung Raja, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi ini, di balik keindahan yang tiada tara itu ternyata ada banyak mitos yang berkembang dalam masyarakat sekitar. Nah, mulai dari legenda dua kakak beradik Cilupat dan Cilungga yang salah seorang dari mereka berubah menjadi naga, dan adanya harta yang terpendam di dasar danau. Dan juga waktu itu karena adanya cerita tentang harta karun itu, ada beberapa peselam dari Inggris yang mencoba untuk mencari harta karun tersebut ke dasar danau, hingga legenda yang mengatakan bahwa Danau Kerinci mencari korban untuk tumbal tiap tahun, karena katanya sih si peselam-peselam ini tuh nggak pernah ditemukan dan nggak pernah kembali setelah kesana. Nah, cerita ini juga berawal dari warga bahwa setiap tahunnya Danau Kerinci akan memakan korban. Didapat dari pengalaman warga sekitar yang mengalami kejadian mistis ketika berada di Danau Kerinci. Di danau yang memiliki luas sekitar 4.200 hektar ini, pengalaman mistis pernah dialami oleh seorang nelayan. Ketika dia sedang mandi di Danau Kerinci, tiba-tiba nelayan merasa seperti ditarik ke dasar danau dengan kuat. Jadi kayak tiba-tiba dia ngerasa ada yang narik aja, kayak ada orang di bawah gitu. Nelayan yang panik tersebut segera teriak minta pertolongan, namun tubuhnya semakin tertarik ke dasar danau. Hingga ia pun hanya bisa berdoa dalam hati sambil terus berusaha menyelamatkan dirinya dengan menggapai sampan untuk kembali ke tepi danau. Nah, ini sih namanya mitos, kalian boleh percaya boleh enggak ya. Dan yang Muaro Jambi itu juga gue gak membenarkan kalau bahwa orang tua gue pernah kesana terus gak terjadi apa-apa. Cuman kayak, ya kalau kalian percaya dengan adanya mitos seperti itu ya silakan. Maksudnya kalian akhirnya gak mau berkunjung dengan orang terdekat, mungkin kalian sama teman-teman aja. Soalnya komplek percandian itu juga udah lumayan bagus sih, udah dibangun ulang kan. Soalnya waktu itu sempat terpendam, terus udah dibangun ulang dan udah bagus kok untuk destinasi wisata. Kalian boleh ke sana buat berwisata sama teman-teman. Cuman memang yang namanya mitos balik lagi, kalian boleh percaya boleh enggak. Enggak semua orang kan ada yang percaya, tapi enggak semua orang, enggak sedikit juga yang enggak percaya. Jadi kayak perbandingannya banyak juga yang percaya dengan mitos kayak gitu. Nah, mungkin ada kalian yang orang Jambi, warga Jambi sama kayak gue, boleh komen di bawah juga. Mungkin ada yang lebih terperinci mitosnya yang enggak gue sebutin, boleh kalian komen di bawah, kita boleh bertukar pikiran di bawah. Selanjutnya di list gue yang terakhir yaitu ada di Lampung, kota Lampung. Siapa sih yang nggak tahu Lampung? Lampung itu kan dekat sama Pulau Jawa juga ya. Maksudnya ya kalian naik pesawat, naik kapal aja nyebrang cepet. Terus kayak mereka juga terkenal sama pantainya yang indah. Dan beberapa orang memang banyak yang tahu sama Lampung karena keindahan alamnya juga. Nah, di Lampung ini ada juga mitos yang beredar, yaitu dalam melaksanakan perkawinan terdapat tradisi yang unik, yaitu kedua mempelai harus memegang kendi. Kemudian kedua mempelai harus saling menyentuhkan kendi tersebut sampai benar-benar bertemu, hingga air yang di dalam kendi tersebut tumpah keluar melalui lubang yang telah dibuat pas mengenai jempol kaki kedua mempelai tanpa kendinya pecah. Jadi gak boleh sampai pecah.
Nah, jika air tersebut tidak keluar, maka dipercaya bahwa keluarga tersebut tidak akan mempunyai keturunan sampai kapanpun. Namun bila air dalam kendi tersebut bisa keluar dan airnya jatuh pas di jempol kaki kedua mempelai, maka keluarga tersebut akan mendapatkan keturunan. Kursi yang terdapat di kamar pengantin juga dipercaya sebagai kursi kelamo atau nenek-nenek itu dipercaya sebagai untuk hal mengajari tentang sex education kepada kedua mempelai. Mitos selanjutnya, saat perempuan hamil 9 bulan, disarankan bila ingin pergi keluar rumah maka harus menggunakan pakaian yang serba hitam. Mitos ini dipercaya jika perempuan hamil tidak menggunakan pakaian serba hitam, maka perempuan tersebut akan tertimpa bencana. Kalian boleh percaya sama enggak lagi, balik yang tadi gue bilang, karena mitos itu pada dasarnya mungkin dibuat sebagai peraturan yang memiliki hukuman tersendiri. Jadi mungkin kalau kalian gak patuh sama mitos itu, peraturan yang dibuat itu, mungkin kalian akan terkena hukuman setelahnya, setelah kalian melanggar peraturan itu. Kalau dari gue sendiri sih, gue orang yang bisa dibilang sedikit percaya sama mitos. Maksudnya gue nggak yang kayak mungkin ada beberapa dari kalian yang enggak lah itu cuma mitos, nggak percaya. Kalau gue tuh masih percaya sedikit, biarpun nggak banyak tapi gue percaya. Gue lebih menghargai mitos itu sih. Semakin dibilang jangan, ya sebaiknya jangan dilakuin kalau bisa. Tapi kalau misalkan menurut kalian ada yang pernah ngelanggar terus hasilnya biasa aja, nggak ada apa-apa, ya terserah kalian. Cuman kalau mungkin mitos ini tuh semakin kita kita pikirin, mungkin bakalan jadi suatu yang kepercayaan tersendiri gitu loh. Jadi misalkan dibikinin mitos kayak tadi, hamil 9 bulan harus keluar pakai baju hitam, kalau enggak nanti bakalan kenapa-napa kayak gitu. Kalau kita tanemin terus di otak, mungkin kan nanti bakalan kejadian atau gimana. Cuman ada juga kan orang yang kayak enggak lah kayak gitu. Ada juga orang yang enggak terlalu mau percaya sama hal yang kayak gitu. Jadi dia enggak menyerap itu sampai terlalu dalam. Nah, itu balik lagi ke kalian. Kalian tipikal yang percaya sama mitos atau cuman nganggap mitos itu ya sebagai mitos, hal kayak cerita dari leluhur sampai ke sekarang. Nah, sekian cerita mengenai mitos-mitos edisi Pulau Sumatera dari gue yang ada di list gue. Nah, bagi kalian yang ada di Lampung, kalian boleh komen di bawah bener apa enggak mitos itu, atau mungkin ada yang kurang konkret gue ngomongnya, boleh kalian jelasin mitos lain apa yang di bawah. Kolom komentar gue terbuka buat kalian, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah. Sekali lagi terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa share, like, subscribe, dan juga komen. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian selalu dapat update terbaru dari Saturday Story di setiap Sabtunya. Ya, thank you semuanya yang sudah nonton. Selamat malam.